Nyonya Eliza menuruni mobil mewah Lamborghini berwarna biru tepat di depan pintu masuk perusahaan. Sementara karyawan berpakaian seragam berwarna senada berbaris rapi menyambut kedatangannya. Sepatu high-heels Nyonya Eliza memecahkan suasana di perusahaan. Dia melangkah mengarungi setiap helai karpet merah yang membentang di sepanjang koridor perusahaan. Wanita parubaya itu berpenampilan glamor dan berwibawa layaknya seperti ratu kerajaan. Hari ini bertepatan dengan peresmian dan peluncuran produk terbaru dari perusahaan PAO Sentral, yaitu perusahaan yang bergelut di bidang perhiasan seperti kalung berlian dan gelang berlian. Tentu harga perhiasannya selangit. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa membeli barang berharga dan berkelas tersebut. Kalangan konglomerat dan pejabat dari penjuru negeri dan mancanegara duduk berjejer di dalam aula, fokus mendengarkan kata sambutan dari Nyonya Eliza. Mereka tidak sabar untuk melihat dan memiliki perhiasan desain terbaru dari top show perusahaan tersebut. Pak Chris, mohon maaf telah merepotkan Anda. Saya tidak bisa melakukan tugas ini karena artis yang kita bayar berhalangan hadir karena ada kecelakaan di jalan. Chris menoleh kepada kepala bagian kostum. Dia ingin mendengarkan penjelasan lebih detail darinya. Pak Chris, bolehkah saya berbicara sebentar denganmu? Ayunda tiba-tiba menyela pembicaraan dan mendekati Chris. Baiklah, kalau begitu. Kalian silahkan keluar dulu. Baik, Pak. Para penata rias keluar dari ruangan tersebut. Sekarang tertinggal Chris dan Ayunda. Hadirin semuanya, tema peluncuran produk kami tahun ini adalah bertema alam, yaitu bunga sakura, bintang dan dedaunan. Kostum berwarna hijau silver dan dilapisi kuning keemasan, melambangkan kesucian, harapan, impian, dan cinta. Semoga kalian semua puas dengan peluncuran produk terbaru kami. Kepada Peragawati dipersilahkan. Ayunda melangkah paripurna di atas pentas memperagakan busana dan perhiasan yang menempel di lengan dan lehernya. Namun, suasana di dalam aula tiba-tiba berubah diam, mencekam, menyaksikan penampilan Ayunda. Nyonya Eliza dan Axel saling menatap dingin. Di mana? Apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan konsep sebelumnya. Tatapan mata Axel tiba-tiba berubah tajam dan bergegas bangkit dari duduknya. Tunggu, Nyonya Eliza berbisik spontan menarik lengan putranya untuk kembali duduk. Mami tahu, itu bukan style dan kostum gagasanmu, tapi tolong sedikit saja bertenang. Jangan karena kelalaian dan arogansimu serta melakukan kesalahan kecil akan berimbas besar kepada perusahaan kita. Nyonya Eliza berbisik di telinga putranya. Axel menarik nafas dalam-dalam, akhirnya kembali duduk, berusaha menepis kemarahannya. Ayunda beraura manis menampakkan barisan giginya yang putih, rapi dan bersih. Senyum dan anggun menawan. Dia memamerkan perhiasan yang melilit di leher yang berbalutkan hijab berwarna hijau muda. Dia berputar 2 kali putaran, kemudian berbalik meninggalkan tempat itu. Allah yang tadinya dia mencekam berubah riuh oleh suara tepukan tangan. Di sudut ruangan, Chris tersenyum kagum menatap tak berkedip kepada Ayunda. Dia tak bergeming menyaksikan penampilan Ayunda yang berhasil mencuri perhatian penontonnya. Apakah wanita itu artis pendatang baru? Dia cantik dan menarik, apalagi disandingkan dengan berlian berharga itu. Axel tersenyum dipaksakan lalu menatap ke arah koleganya. Dia hanya karyawan rendahan di perusahaanku. Benarkah? Kawan, barangkali kamu membohongiku, kan? Jika kenyataan begitu, kamu berselera rendah. Bagaimana bisa membiarkan dia tampil di momen penting ini? Wajah Axel tiba-tiba memerah dan meremas kencang gelas kaca di tangannya. Ups, kawan, dalam acara tak formal ini, bagaimana kamu terlalu serius? Rudy menepuk pundak Axel dan meneguk minumannya. Dia tidak, maksudku, wanita itu telah menyia-nyiakan kesempatan lebih memilih menjadi karyawan di perusahaanmu. Dia memiliki performa untuk menjadi artis kelas atas. Rudy, sejak kapan kamu tertarik memberikan penilaian kepada seorang karyawan yang hanya bertugas sebagai peran pengganti?
Bukankah selama ini kamu kritis kepada wanita? Axel meneguk kencang minumannya. Barangkali aku jatuh cinta pada pandangan pertama kepada wanita itu. Rudy bercanda dengan tawaan garing. Axel beraut dingin dan kembali meneguk minumannya. Kawan, maukah kamu mengenalkanku dengan karyawanmu yang manis itu? Rudy merangkul pundak Axel dengan santai. Apakah kamu ingin menjatuhkan harga diriku dengan membuang-buang waktuku dengan seorang karyawan? Rudy tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengacungkan gelas kaca ke arah gelas Axel, mengajak tos. Benar juga, aku lupa, lelaki yang duduk di sampingku adalah pria penjaga wibawa dan martabat. Sindir Rudy. Lelaki tangguh itu jika menyukai seorang wanita harus berjuang sendiri untuk mendapatkannya. Bukankah begitu maksudmu, kawan? Rudy terus mendorongkan tubuhnya ke Axel. Pria menyebalkan, kamu sedang mabuk. Axel tersenyum sarkas bangkit dari duduknya mengabaikan ocehan Rudy. Siapa yang berani memberikan wewenang kepada wanita itu untuk tampil di panggung? Talk show ini adalah acara penting perusahaan. Bagaimana jika dia melakukan kesalahan? Axel bersuara tegas dan melemparkan maps ke arah Chris. Wajah tampannya berubah memerah karena marah. Maaf Pak Axel, saya terpaksa melakukan karena tidak punya pilihan. Situasinya mendadak dan waktunya cukup singkat. Bukankah semuanya berjalan dengan baik dan lancar? Karyawan baru itu melakukan tugas dengan baik. Cukup, hentikan ucapanmu. Axel diam sejenak dan bangkit dari duduknya untuk menghampiri Chris. Dia menatap tenang ke arah Chris dan mendekatkan wajahnya ke Chris. Pak Axel, kamu memanggilku Pak Axel tadi kan? Kamu punya nyali rupanya. Benar sekali, sampai kapanpun kamu memang pantas memanggil aku itu. Abang, maafkan aku karena keterlaluan membuatmu marah. Refleks Chris merangkul pundak Axel. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku abang? Spontan Axel mendorong tubuh Chris agar menjauh darinya. Maafkan aku abang, aku bersalah. Kamu sangat bangga dengan posisi yang diberikan mamiku saat ini, sehingga berani mengambil keputusan melebihi diriku sendiri. Tidak bang, mana mungkin aku berani seperti itu. Jika kamu mengulanginya lagi, aku tak akan segan-segan mengusirmu dari perusahaan ini dan juga dari rumah, mengerti? Chris membisu 1000 bahasa, berubah dingin dan kaku. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, camkan itu. Jangan engkau menjadi besar kepala, hanya karena ibuku dari kecil memanjakan dan mengasihimu. Chris menundukkan kepala, menelan saliva, menatap kepergian Axel. Chris, apakah kamu baik-baik saja? Chris sadar dari lamunannya, belayan kasih sayang seorang ibu menyentuh pundaknya. Ah, Nyonya, Anda di sini. Chris seketika tersenyum menyembunyikan kegalauan hatinya. Chris, aku ini mamimu. Mengapa terlalu menjaga formalitas di perusahaan? Nyonya, aku tidak ingin orang lain merendahkanmu karena status anakmu ini. Nyonya Eliza menggernyit dahi dan mengeleng-elengkan kepalanya menatap sendu, lalu berucap, Chris, jangan ulangi perkataan itu lagi. Mami tidak ingin mendengarkannya. Ucapan itu keluar dari mulutmu. Sebagai hukumannya, bisakah kamu menemani Mami makan di luar? Nyonya Eliza tersenyum manis berharap Chris mau menemaninya. Baik Yang Mulia Ratu, siapa yang berani melawan titah dan perintah penting dari Sang Ratu? Canda Chris sambil membungkukkan tubuhnya. Nyonya Eliza tersenyum menawan, ikut terhibur dengan candaan Chris, anak asuh yang selama ini dia besarkan. Chris, apakah Axel menindasmu lagi? Tidak Mami. Mana mungkin seorang abang menindas adiknya. Axel sangat perhatian dan menyayangiku. Sudahlah Mami, sebaiknya kita nikmati hidangannya. Mami tidak perlu berpikir macam-macam. Oke? Chris tersenyum cerah berusaha menutupi suasana hatinya yang gundah di depan Nyonya Eliza. Chris, kamu tidak perlu menutupi dan membohongi Mami. Kamu sedang tidak baik-baik saja kan? Mam, wajar saja kakakku memarahiku karena tidak meminta persetujuannya. Bagaimana jika hal yang tidak diinginkan terjadi di perusahaan? Dia seorang CEO perusahaan, pantas saja dia bersikap tegas terhadap bawahannya. Aku paham dia memarahi dan menggertakku karena menyayangiku. Dia menginginkan aku menjadi pria yang kuat. Cukup, Mami tidak menginginkan dua orang raja memiliki kekuatan yang besar dan bersaing di tempat yang sama.
Mami menyukai kepribadian kamu seperti saat ini. Chris, kamu mengerti maksud Mami kan? Hanya kalian berdua yang Mami banggakan dan miliki sekarang. Nyonya Eliza menarik nafas dalam, melanjutkan menyendok hidang lezat di piringnya. Chris termangu dan bungkam lalu meneguk minuman di depannya. Mami menyadari kesalahan yang Mami lakukan kepada abangmu, mengirimi dia ke sekolah ke luar negeri setelah kehilangan adiknya Julia, di mana saat itu dia masih kecil, membutuhkan perhatian dan kasih sayang Mami dan papimu. Kami menyesali, tapi semua telah terlanjur menjadi bubur. Andaikan dulu Mami mendengarkan nasihat papimu, dia tidak akan seperti sekarang ini.